apa kendala-kendalanya dan apa yang bisa perbaiki ke depan gitu. Dan tentunya karena di sini juga sudah hadir Pak Ketum, pimpinan kita, Ketua Umum BPAI, Badan Penyelenggara Advokasi Independen, di mana tempat kita bernaung sebagai paralegal. Kita sebelum saling sharing, kita dengarkan arahan sambutan atau sharing atau apalah gitulah kira-kira ya kan dari Pak Ketum, Pak Ustadz Karyana. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pak satu sini. Terima kasih Pak Ustadz. Kamera. Oh iya. Telah membawakan hari ini ya, pengantar. Ya, silakan. Dengan pengantar yang disampaikan tadi sudah sangat mewakili ya apa yang mau kita kerjakan pada sore hari ini, yaitu refleksi akhir tahun. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Tasuri yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita diberikan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk kembali menyambung silaturahmi yang selama ini hanya melalui daring, hanya melalui WA, melalui komunikasi jarak jauh. Memang mungkin karena berbagai kesibukan masing-masing, karena berbagai profesi masing-masing selain dari paralegal, mengakibatkan kita tidak saling ketemu. Ada yang fokus di bidang dakwah anti riba, ada yang fokus di bidang dakwah UMKM, ada juga yang bisnis dan lain sebagainya. Namun saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita semua bisa dipertemukan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain yang jauh di sana untuk melihat bahwa kita masih bisa sambung silaturahmi. Memang kembali kepada motivasi kita sebagai seorang paralegal itu adalah menjadi mitra atau menjadi partner dari sebuah kantor hukum atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum atau LBH. Jadi di awal kita diklat ini tercetus dari Pak Ustadz Sutrisno untuk memberikan nama yaitu paralegal dakwah. Ya, artinya tadinya yaitu para pendakwah inilah yang akan menjadi paralegal juga di BPAI. Namun berkembang, ada yang aktivis, ada yang karyawan, ada juga ASN waktu itu, ada ASN di Kementerian Kesehatan waktu itu ya. Terus kemudian juga ada yang ibu rumah tangga yang jauh-jauh dari Cilacap ikut pelatihan kita. Ini menandakan bahwa paralegal ini tidak terbatas hanya kepada aktivis-aktivis hukum semata, tapi bisa juga disandang atau dikerjakan juga oleh pendakwah, dikerjakan juga oleh ibu rumah tangga, dikerjakan oleh aktivis-aktivis dan UMKM yang ada. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur, saya terima kasih Bapak-bapak sampai hari ini masih setia, masih tetap komitmen memegang kartu tanda anggota BPAI, berarti masih ingin bergabung, ingin menimba ilmu di BPAI. Memang di grup saya pernah wacanakan untuk diklat online. Diklat online itu waktu itu kita mau jadikan angkatan ke-8, tetapi karena pesertanya tidak juga kunjung dapat dan bertepatan juga bulan puasa, akhirnya kita inisiatifkan untuk diklat angkatan kita 567 itu untuk digabungkan, kita buat acara di mana dengan materi pengulangan.
Mungkin ada bapak-bapak yang sudah terima sertifikat tetapi materinya belum nempel. Jadi kita ulang lagi di materi itu. Tapi tidak kunjung juga terlaksana. Lalu kita coba ada terobosan dari Ketua Bidang OKK di Dewan Pimpinan Nasional menyampaikan bahwa coba diadakan diklat melalui daring. Pernah saya juga lempar ke grup masalah pendidikan lewat daring, juga belum terlaksana. Ya, saya memahami kesibukan bapak-bapak, ada yang bisnis, ada yang juga usaha, ada juga yang bergelut di bidangnya sampai saat ini. Akhirnya diklat pengulangan ini tidak terlaksana. Dan juga mengenai uniform juga kan sudah kita share juga di angkatan yang 5 kalau nggak 6 itu. Saya udah foto-foto, baju saya foto-foto udah matching kan, udah mau pesen begini, harga sudah nominal sudah kita cantumkan. Tetapi pelaksanaannya tidak jadi. Sehingga dari beberapa itu saya menganalisa, biasanya yang bertahan itulah yang masih komitmen. Biasanya yang sifatnya belum memahami jiwa organisasi, dia akan pindah, dia akan lepas. Tetapi sampai hari ini di antara alumni kita yang Pak Sutrisno masih tetap, walaupun komunikasi jarang, tetapi masih tetap GPAI. Alhamdulillah masih. Nah, di sini kami selaku pengurus pusat, kemarin saya diskusi dengan para pimpinan departemen yang ada di pusat ya, walaupun kondisi kantor kita saat ini kan belum maksimal, Pak. Kemarin itu kan setelah saya pindah dari kantor yang lama ke rumah itu memang kondisinya belum mumpuni lah, belum layak untuk mengumpulkan bapak-bapak semuanya. Maka kemarin dari Pak Wasekjen memberikan solusi bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini kita buka di Marakas atau Pondok Ungu Permai. Nah, setelah itu dibuka kantor itu sekaligus dalam waktu dekat, bulan Januari ini kan BPAI akan berulang tahun, Pak. Nah, saya ingin nanti semua dikumpulkan di kantor yang baru itu. Dan mulai sekarang yang butuh uniform silakan memesan, akan kita siapkan. Yang butuh kelengkapan ID card yang belum mau perpanjang silakan diperpanjang. Nanti pada hari haknya itu akan kita gelar semua tuh, dari semua provinsi, semua wilayah yang ada. Nah, keterbatasan saat ini karena saya perpindahan kantor dari kantor yang komersial di luar, di ruko ya, saya pindahkan di tempat saya itu, keterbatasannya adalah keberadaan SDM pelayanan. Saya memerintahkan stafnya kerja juga di kantor desa. Ini Pak Humas kita satu yang bisa hadir. Beliau karyawan di BUMD. Alhamdulillah hari libur bisa saya ajak untuk menyampaikan, untuk melihat seberapa perkembangan anggota kita di angkatan ke-5, 6, dan 7.